Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan proker penyuluhan sadar lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lingkungan adalah kombinasi antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Konsep lingkungan di Indonesia. Lingkungan di Indonesia sering disebut juga lingkungan hidup. Misal, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena dua faktor. Pertama, faktor alami. Penyebabnya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu. Bencana alam bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Kedua, faktor buatan. Penyebabnya adalah karena ulah manusia sendiri. Bisa berupa penebangan secara liar yang menyebabkan banjir atau tanah longsor dan pembuangan sampah di sembarang tempat. Pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan sangat penting untuk keberlangsungan hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Jika kita tidak merawat lingkungan dengan baik, maka akan terjadi kerusakan lingkungan pada lingkungan. Oleh sebab itu, agar bencana alam atau kerusakan lingkungan tidak terjadi secara terus-menerus dan berulang, kita sebagai manusia yang ada di bumi harus menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. Kedua, pencegahan buang sampah dan limbah di sembarang tempat dan menyediakan tong sampah di berbagai tempat. Ketiga, pemberian sanksi ketat terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Keempat, menghentikan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kelima, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian tanah, air, udara, dan lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, atau yang terakhir, memberikan keterampilan dasar bagi para ibu rumah tangga dengan menggunakan bahan bekas guna mengurangi limbah plastik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan agar lingkungan memberikan manfaat bagi kita di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.